Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Nurbansa, SPD MPD, selaku dosen pengampu, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan seperti pada saat ini. Tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yeza Zakira Utami dengan NPM F0H024009, Universitas Bengkulu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi D3 Keperawatan. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pengembahasan materi dari pertemuan 1 sampai 15. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like and subscribe. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, dan terakhir sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan dan ilmu teknologi. Baik, yang pertama itu ada hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Menurut Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, pasal 1 ayat 2, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari bahasa varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua itu sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang terakhir itu ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, sejarah bahasa Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Pada abad ke-7, masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari, melainkan bahasa Melayu. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya lah yang memulai penggunaan bahasa Melayu kuno untuk kebutuhan perdagangan dan kebudayaan, hingga kemudian ditetapkan sebagai bahasa resmi kerajaan. Hingga masa kolonialisme Belanda, bahasa Melayu masih tetap digunakan oleh masyarakat. Bangsa asing yang datang ke Hindia Belanda pun mengandalkan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat asli Nusantara. Pada masa pergerakan nasional, penggunaan bahasa Melayu mulai menjadi perhatian serius bagi para tokoh pergerakan. Bahasa Melayu disepakati sebagai alat perjuangan kaum nasionalis untuk membuat bangsanya merdeka dan berdaulat. Seiring dengan waktu, terdapat upaya untuk menyusun ejaan resmi bahasa Melayu. Hal ini dilakukan oleh Panophusen yang kemudian dibantu oleh Nawawi, Swetan, Mamor, dan Muhammad Taib Swetan Ibrahim. Ejaan Panophusen ini kemudian dimuat ke dalam kitab Logat Melajo pada tahun 1901. Pada tahun 1908,
Pada tahun 1908, pemerintahan kolonial memutuskan untuk mendirikan badan penerbit buku bacaan dengan nama Chomsky for the First Class Store. Pada tahun 1917, lembaga ini diubah namanya menjadi Balai Pustaka. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, Djajah Dato Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya di sidang Pokstrat atau Dewan Rakyat. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi momen penggunaan bahasa Indonesia pertama dalam sejarah Nusantara. Bahasa yang menjadi alat perjuangan sekaligus identitas bangsa baru menemukan wujudnya saat Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Saat itu, para pemuda bersepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menggantikan bahasa Melayu. Pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya sebagai pujangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana. Kemudian pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shah Bana menyusun tata bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diakui secara yuridis pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara sosiologis, bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Selanjutnya itu ada sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa dari seseorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik yang dui bahasawan maupun yang multi bahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak, atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. Jadi, kesimpulannya yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa. Yang pertama itu ada kesetiaan bahasa.
yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua itu ada kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dari kesatuan masyarakat. Yang ketiga itu ada kesadaran adanya norma bahasa. Selanjutnya ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rancangan karya tertulis. Proposal kegiatan ini dibuat sebelum kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari pihak sponsor untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dalam sebuah proposal harus memiliki struktur atau bagian-bagiannya dalam beberapa aspek. Sebuah proposal penelitian memiliki perbedaan dengan sebuah proposal kegiatan masyarakat. Namun, secara umum, proposal memiliki sistematika yang hampir mirip satu sama lain. Dalam proposal, kegiatannya biasanya terdapat latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis, metode pelaksanaan kegiatan, fasilitas, keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan kegiatan, periode waktu, anggaran dana, dan lampiran. Latar belakang. Dalam bagian latar belakang yang terdapat pada sebuah proposal ini berisikan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan atau penelitian tersebut. Masalah dan tujuan, yakni dengan merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara rasional dan menggunakan bahasa yang persuasif supaya pihak yang membaca proposal tersebut tertarik dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Ruang lingkup kegiatan. Dalam merumuskan proposal kegiatan harus jelas mengenai batasannya. Kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam sebuah proposal kegiatan maupun proposal penelitian harus terdapat teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam proposal tersebut. Telah tersebut dapat berupa perbandingan dari penelitian sebelumnya atau teori-teori yang selaras dengan masalah yang akan diteliti. Metode pada bagian metode harus membahas mengenai bagaimana metode penelitian tersebut akan dilaksanakan, termasuk dengan teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan. Dalam bagian ini perlu ditulis daftar personalita atau pelaksanaan kegiatan dengan lengkapi pendidikan dan keahlian mereka. Selanjutnya itu ada fasilitas. Bagian fasilitas ini dapat digunakan dalam proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Bagi beberapa pihak, adanya fasilitas dalam proses kegiatannya akan dapat lebih menekannya biaya sehingga berkulasi biaya yang diberikan akan menjadi lebih murah daripada melakukan sewa. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Bagian ini berguna untuk meyakinkan penerima usul mengenai dana yang dikeluarkan nanti tidak akan sia-sia dengan yang akan diperoleh. Selanjutnya ada lama waktu kegiatan. Dalam proposal kegiatan maupun penelitian perlu adanya penjelasan mengenai lama waktu kegiatan tersebut dapat terselesaikan. Dan apabila kegiatan tersebut terdiri atas beberapa tahap, maka tahap itu perlu diberikan perincian waktu penyelesaian masing-masing.
Selanjutnya jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini mengatur mengenai pembagian waktu berdasarkan rencana kegiatan yang tengah berlangsung. Selanjutnya ada anggaran dana. Perincian anggaran dana harus benar-benar disusun secara baik dan benar supaya penerima usul dapat yakin untuk menyetujui proposal tersebut. Rincian anggaran dana biasanya berupa upah, alat perlengkapan, biaya umum, dan lain sebagainya. Daftar pustaka. Bagian daftar pustaka dalam sebuah proposal itu tergolong opsional, sehingga tidak semua proposal harus terdapat daftar pustaka. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Yang pertama itu ada rasional, masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua ada empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga secara sistematis, langkah-langkah yang logis. Yang keempat itu ada palit, derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang terakhir itu ada reliable, derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Siklus proses penelitian menurut Creswell 2015. Siklus proses penelitian metode ilmiah atau scientific methods terdiri beberapa langkah yang sistematis, seperti yang pertama itu identifikasi permasalahan penelitian, yaitu dapat dengan cara yang pertama itu menetapkan permasalahan, yang kedua menjustifikasinya, yang ketiga menyebutkan pentingnya untuk menelitinya bagi audiensi tertentu. Yang kedua ada tinjauan kepustakaan. Yang pertama itu menemukan sumber, yang kedua menyeleksi sumber, yang ketiga merangkum sumber. Tiga, penetapan maksud penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi maksud pernyataan, yang kedua mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotes. Yang keempat itu pengumpulan data. Dan yang pertama itu menyeleksi individu-individu untuk diteliti, yang kedua mendapatkan izin, yang ketiga mengumpulkan informasi. Selanjutnya yang kelima itu ada analisis dan interpretasi data. Yang pertama menguraikan data, yang kedua mempresentasikan data, yang terakhir itu menjelaskan data. Yang keenam, pelaporan dan evaluasi penelitian. Yang pertama itu memutuskan tentang audiens, yang kedua menstruktur laporan, yang ketiga menulis laporan dengan sensitif. Perkembangan metode penelitian, yang pertama itu ada kuantitatif atau postemstik atau deduktif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengujian atau pembuktian teori menurut Guy Meelis dan Ayrancian tahun 2000. Perkembangan metode penelitian, yang pertama itu ada kuantitatif atau postemstik atau deduktif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengujian atau pembuktian teori menurut Guy Meelis dan Ayrancian tahun 2009, Mzer tahun 2015, dan Creswell tahun 2015. Terdapat beberapa jenis penelitian kuantitatif yang digunakan, yaitu yang pertama itu ada eksperimen atau pemberian tindakan, yang kedua korelasi atau tidak memberikan tindakan, yang ketiga itu survei, bagian dari ex post facto. Yang kedua itu ada kualitatif atau yang kedua ada kualitatif atau probabilistik atau induktif.
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada menghasilkan atau mengembangkan teori. Menurut Guy Miles dan Ayrasian tahun 2009, Emzir tahun 2015, dan Criswell tahun 2015, terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada grade teori, menghasilkan teori karena teori yang tidak ada atau tidak bisa menjelaskan masalah substantif, cari fenomena inti dan bukan proses kejadian, kegiatan, tindakan, dan interaksi dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada etnografi. Tema budaya terbentuknya dalam suatu kelompok budaya sama pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang sama, kerja lapangan, etnografi realistis, studi kasus, dan etnografi kritis. Yang ketiga itu ada studi kasus, meneliti kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Yang keempat itu ada naratif, mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Yang kelima itu ada fenomena laporan penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Menurut Sugiyono tahun 2020, penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Menurut Arifin tahun 2018, penelitian dapat dikatakan baik apabila bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan. Menurut Novelty, tema yang up-to-date, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar, orisinal dan tidak mengandung plagiasi, serta bisa dipublikasikan dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Menurut Criswell 2006. Yang pertama itu ada rasional, masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua itu ada empiris, dapat diamati oleh indera manusia. 3. Sistematis. Yang kelima itu ada fenomenologi, menggali data untuk menemukan makna dari hasil yang mendasar dari fenomena, realita atau pengalaman yang dialami. Yang ke-6 itu ada historis, fokus pada peristiwa atau waktu yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan data atau saksi sejarah yang masih ada sekarang. Yang ketiga itu ada campuran. Penelitian campuran adalah metode penelitian yang mencakup dua hal yang membuktikan dan mengembangkan teori. Menurut Guy Miles dan Ayrasian tahun 2009, Emzir 2015, dan Criswell 2015, terdapat beberapa jenis penelitian campuran yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada penelitian pengembangan, menghasilkan produk dengan langkah-langkah mengembangkan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jenisnya yaitu penelitian produk dan peralatan dan penelitian model. Yang kedua itu ada penelitian tindakan, memberikan tindakan pada suatu kelas dan harapan mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan sistem siklus. Sebaiknya memahami permasalahan yang dialami sebelumnya. Yang ketiga itu ada penelitian deskripsi, mendeskripsikan data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat itu ada paralel konvergen, pengumpulan data kuantitatif, pengumpulan data kualitatif, hasil data kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan hasil untuk perbandingan
menginterpretasi atau menjelaskan konvergensi atau divergensi. Yang kelima itu ada sekuensi explanatoris, pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Hasil kuantitatif menentukan hasil kuantitatif untuk dijelaskan. Pengumpulan dan analisa data kualitatif. Hasil kualitatif menginterpretasikan bagaimana data kualitatif menjelaskan hasil. Yang terakhir itu ada sekuensi exploratory, pengumpulan dan analisa data kualitatif. Hasil kualitatif menggunakan hasil untuk membentuk variabel, instrumen, dan intervensi. Selanjutnya ada materi proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rencana kegiatan penelitian yang disusun dalam sebuah bentuk rancangan kerja, di mana rancangan ini menjelaskan bagaimana kegiatan penelitian akan dilaksanakan ke depannya. Proposal ini dibuat untuk menjelaskan rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni proposal dapat menjadi kerangka acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proposal ini juga berfungsi untuk meyakinkan pada orang lain bahwa penelitian yang diusulkan penting untuk dilakukan. Jenis-jenis proposal penelitian. Proposal penelitian kuantitatif, yaitu jenis-jenis proposal penelitian. Yang pertama itu ada proposal penelitian kuantitatif, yaitu proposal yang dibuat berdasarkan suatu kerangka teori yang dilanjutkan dengan gagasan para ahli atau pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Proposal ini menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Selanjutnya ada proposal penelitian kualitatif, yaitu proposal yang dibuat untuk mengungkapkan gejala secara holistik, kontekstual, melalui pengumpulan data dari berbagai latar alam yang memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Proposal ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa pendekatan induktif. Proposal penelitian selanjutnya itu ada proposal penelitian pengembangan, yaitu proposal yang dibuat untuk suatu kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang berguna dalam memecahkan masalah yang aktual. Contohnya adalah proposal skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya itu proposal penelitian kajian pustaka, yaitu sebuah proposal yang berisi mengenai telah pustaka yang dibuat dengan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara dan keperluan baru. Proposal penelitian disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah, sehingga sudah seharusnya proposal yang diajukan menggunakan kalimat yang sesuai dengan tujuan dibuatnya proposal. Selain itu, proposal ini harus bersifat objektif, yakni proposal penelitian disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah, sehingga sudah seharusnya proposal yang disajukan menggunakan kalimat yang sesuai dengan tujuan dibuatnya proposal. Selain itu, proposal ini harus bersifat objektif, yakni sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan. Struktur proposal penelitian biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal terdiri dari judul penelitian, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran, keluaran, dan ruang lingkup atau batasan. Bagian isi terdiri dari pendekatan penelitian, variabel dan indikator, populasi dan sampel,
teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, subjek penelitian, instrumen dan tahapan penelitian, jadwal pelaksanaan penelitian, dan rencana publikasi hasil penelitian. Bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya ada artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian adalah ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika. Bahasa yang digunakan menarik dan gaya selingkung jurnal yang dituju dengan jumlah halaman 10 sampai 20 menurut Dalman 2018. Teknik penulisan ilmiah adalah teknik menulis dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulisan yang benar dan baku. Jenis kaidah ilmiah yaitu kutipan, format tulisan, dan penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis-jenis kutipan langsung yaitu yang pertama itu kutipan langsung pendek dengan ciri-ciri. Yang pertama tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Yang kedua itu kutipan diintegrasikan dengan teks atau disajikan menyatu dengan teks. Yang ketiga itu jaraknya 2 spasi. Yang keempat kutipan diapit dengan tanda kutip. Yang terakhir itu sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau catatan kaki atau penanda body note atau catatan pustaka. Selanjutnya itu ada kutipan langsung panjang, dan ciri yang pertama itu lebih dari 4 baris atau 40 kata. Yang kedua, kutipan dipisah dari dengan jarak 2 spasi. Yang ketiga itu jaraknya kutipan 1 spasi. Yang keempat, tidak menggunakan tanda petik. Yang kelima, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau catatan kaki atau penanda body note catatan pustaka. Yang terakhir itu kutipan menjorok ke dalam 5 sampai 7 ketukan. Jika kutipan dimulai dengan paragraf baru, kata kutipan pertama dijorokkan lagi 5 sampai 7 kutipan. Yang kedua itu ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutip mengutip dengan cara mengambil intrasarinya dengan bahasa sendiri. Aturan kutipan tidak langsung. Yang pertama itu kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua jarak 2 spasi. Yang ketiga tidak menggunakan tanda kutip. Yang terakhir itu sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau catatan kaki atau penanda body note catatan pustaka. Format penulisan ilmiah. Yang pertama itu kertas sebaiknya HPS berukuran A4 atau 21 kali. Format penulisan ilmiah. Yang pertama itu kertas sebaiknya HPS berukuran A4 atau 21 kali 29,7 cm atau 70 atau 80 gram. 2. Kulit sampul digunakan kertas yang agak tebal. Yang ketiga, ukuran untuk tajuk 14 dan untuk huruf anak bab dan penjelasan lain digunakan ukuran 12. Yang keempat itu ukuran kertas dengan pola ukuran margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. Yang kelima itu jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman. Yang keenam, spasi 2 untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel ilmiah, jurnal dengan spasi 1,6 atau 1.
Yang terakhir itu ada penomoran, bisa menggunakan penomoran angka, akrab, atau gabungan angka dan huruf. Bagian penulisan daftar pustaka bisa dibuat dengan model seperti yang pertama itu ada apa atau American Physiological atau bagian penulisan daftar pustaka bisa dibuat dengan berbagai model. Contohnya seperti apa atau American Physiological atau untuk apa pakai tahu tuh kan? Bagian penulisan daftar pustaka bisa dibuat dengan berbagai modal. Modal. Bagian penulisan daftar pustaka bisa dibuat dengan berbagai model. Seperti yang pertama itu ada apa atau American Physiological Dengan penulisan daftar pustaka bisa dibuat dengan berbagai model. Seperti yang pertama itu ada apa, yang kedua Harvard, yang ketiga IAA, yang ketiga bagian penulisan daftar pustaka bisa dibuat dengan berbagai model. Seperti yang pertama itu ada apa, yang kedua Harvard, yang ketiga IEE, yang keempat MLA, yang kelima Von Seufer, yang keenam Chicago. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Pergi ke pasar membeli pepaya, tidak lupa membeli daging sapi. Terima kasih rekan-rekan semuanya, semoga selalu bermanfaat dan happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.